dalam Matius 7 ayat 21. Yesus berfirman, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, gini pertanyaannya. Semua kita Kristen banyak dan mengaku saya pengikut Yesus, tapi kita tidak berserah langsung kepadanya. Seperti tertulis untuk tradisi Katolik kita langsung tegas saja. Itu kan dalam Keluaran pasal 20 ayat 4. Demikian firman Tuhan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kita ini kan karena kasih bukan kita mau menyudutkan, bukan. Kita sharing di sinilah. Ya. Kita kan memang Katolik tradisinya ada sembah patung Mungkin bisa kita bilang dalilnya menghormati sebagai ibunya Yesus. Nah, bagaimana itu, Romo? Apakah tidak menyimpang gitu? Saya harus menjawab ini. Yang pertama, engkau ambil Matius 7:21 tanpa konteks. Engkau mengerti Matius 7:21 itu ditujukan untuk siapa? Jawab dulu itu dulu. Halo bro. Bro konsisten? Tidak konsisten ini berarti. Tidak mungkin ada yang kasih ini, tidak butuh waktu itu. Nah, jangan mute kan. Pertama, itu host yang mute kan. Ya gimana? Oke, jangan mute kan. Oke. Bukan saya. Konsisten. Sekarang engkau harus konsisten. Betul. Engkau ambil dari Matius 7:21, itu Yesus omong tentang apa? Ya tentang semua, siapa? Tentang semua kita yang ada di ini kan, di dunia ini kan gitu masalahnya mah. Aduh, engkau harus belajar lagi. Coba. Enggak, yang sekarang gini yang jangan dulu. Kita jangan kesana ke sini. Artinya apa? Ini kan Katolik, belum Katolik. Artinya pertanyaan aja langsung, nanti bisa saya bahas. Engkau ambil ayat, engkau harus mengerti konteks. Selesai nih. Engkau harus mengerti. Enggak apa-apa saya jawab. Enggak apa-apa saya jawab. Ada dua pertanyaan tadi kan. Pertama itu, kedua yang patut. Soalnya gini, saya maunya. Saya sudah mengerti. Saya sudah mengerti. Jawab dulu pertanyaan saya, baru tanya lalu. Kok karena engkau ambil ayatnya, saya harus tahu bahwa engkau mengerti ayat itu untuk siapa. Matius 7:21 yang engkau keluarkan di sini, Yesus omong tentang siapa mereka itu. Siapakah mereka itu? Maaf saya bukan berkuar-kuar itu hal. Jadi bisa saya jawab, tapi jangan ditambah kata berkuar-kuar. Jadi seolah-olah memframing kan gitu ya. Kita hanya membahas dalam isi Alkitab yang tidak sesuai. Iya, langsung saja. Itu untuk siapa? Ya itu hal hal untuk menghakimi di sini mah. Matius berapa? Tadi Matius ini betul. Engkau yang ambil Matius 7:21, engkau tanya lagi di saya. Sabar Romo, karena pertanyaanku nggak dijawab, nggak apa-apa. Saya ditanya balik, saya jawab. Belum menjawab. Jangan bilang jangan saya tidak jawab. Tenang, jangan menggebu-gebu. Ya, tenang. Ayo, mari kita tenang. Kamu yang nggak tenang, bro. Kamu yang nggak tenang. Romo nanya, Matius 7 itu ayat 21 konteksnya kepada siapa? Yesus mengatakan itu ditanya sama Romo. Ini saya jawab loh, santai. Ya, jawabannya apa? Kasih besar dia saja supaya dia tenang. Jawabannya apa? Kepada siapa? Dia supaya dia tahu kan tidak. Kalau ini loh, jawabannya itu pengajaran sesat. Adi. Siapakah yang mereka itu? Siapa yang mereka yang teriak-teriak itu? Ya ini bukan mereka yang teriak-teriak. Siapakah mereka? Ya siapakah mereka? Yaitu nabi-nabi palsu. Betul. Berarti sebentar dulu. Berarti engkau ambil konteks salah di situ. Yang salah dan gagal paham itu Romo Cafe. Yang Protestan jawabannya betul, sebab itu tentang nabi-nabi palsu yang dibaca dari Matius 7 ayat 15.
Mari kita baca ayatnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi, konteksnya tentang nabi-nabi palsu atau orang-orang sesat dan durhaka seperti Romo Cafe. Mereka, nabi-nabi palsu ini telah bernubuat demi nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Yesus, dan menyembuhkan orang demi nama Yesus. Namun, pada akhirnya, Yesus tidak mengenal mereka dan mengusir mereka dalam Matius 7 ayat 22-23. Jadi, yang Protestan sudah betul, sebab kalau dilihat dari perikopnya, Matius 7 ayat 15-23, perikopnya adalah hal pengajaran yang sesat. Judul perikop memberitahu kita apa konteks yang dibicarakan dari Matius 7 ayat 15-23. Engkau ambil konteks salah. Itu omong tentang nabi-nabi palsu yang tugasnya menyesatkan orang. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan di dalam perjanjian baru larangan untuk buat patung. Perjanjian baru, jangan perjanjian lama, itu urusan Yahudi. Sekarang tunjukkan di dalam perjanjian baru, engkau mau diskusi tentang patung, engkau tunjukkan di dalam perjanjian baru, Yesus larang dan para rasul larang untuk buat patung. Mana ayatnya? Patung, lukisan, semua kesenian manusia itu tidak boleh digunakan untuk menggambarkan atau memvisualisasikan keadaan ilahi. Kisah Para Rasul 17 ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, atau perak, atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Katolik membuat patung berbentuk Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah, lalu sujud menyembah kepadanya. Dan itu dilarang Alkitab dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Jadi sekarang Anda sudah tahu bahwa Katolik itu pengecut. Menghadapi umat awam Protestan saja, Romo Cafe kalang kabut lari terbirit-birit menghindar dan tidak mampu menjawab, malah balik bertanya. Waspadalah terhadap klerus, guru-guru palsu sesat, pengikut iblis penyembah berhala seperti Romo Cafe. Jauhi penyembahan berhala. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.